warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Sa'dia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B dengan NIM 2108302074. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi-materi mata kuliah tafsir dakwah semester 2. Materi pertama ada tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Qur'an. Pertama ada tafsir dakwah. Tafsir dakwah adalah upaya memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pemikiran dakwah sebagai pisau analisisnya. Dengan kata lain, tafsir dakwah merupakan upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan dakwah. Poin kedua ada metode tafsir Al-Qur'an. Metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Qur'an sesuai kemampuan manusia. Poin selanjutnya ada tafsir ayat kewajiban dakwah. Dakwah berasal dari kata Arab yaitu dakwah atau ajakan. Adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Yang pertama ada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tafsir dari ayat tersebut yaitu Musa menyebut keteladanan Nabi Ibrahim sebagai imam Nabi dan Rasul, meminta Nabi Muhammad untuk mengikutinya. Pada ayat ini Allah meminta beliau menyuruh manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Wahai Nabi Muhammad, seru dan ajaklah manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam, dengan hikmah yaitu tegas, benar, serta bijak, dan dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka yaitu siapapun yang menolak, menentang, dan meragukan seruanmu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang memberi petunjuk dan bimbingan. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang benar. Materi selanjutnya ada tafsir ayat tujuan dakwah. Yang pertama, membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Tafsir ayat tersebut yaitu mereka yang berpegang teguh pada tali yang kukuh tidak akan sendiri karena Allah selalu menemani dan melindunginya. Allah adalah pelindung orang yang beriman. Dia memelihara, mengangkat derajat dan menolong mereka. Salah satu bentuk pertolongannya adalah Dia selalu terus-menerus mengeluarkan dan menyelamatkan mereka di kegelapan kekufuran. Kedua yaitu menegakkan sibghoh atau celupan Allah dalam kehidupan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Poin ketiga yaitu menegakkan fitrah insaniyah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang keempat, memproporsikan tugas ibadah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Poin kelima yaitu mengestafetkan tugas kenabian dan kerasulan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang keenam ada menegakkan aktualisasi pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan generasi kualitas hidup. Yang ketujuh ada perjuangan menanamkan ilham takwa atas ilham wujud. Materi selanjutnya ada tafsir ayat materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang berisi ajaran Islam yang disampaikan dai kepada man'u. Seorang dai harus memiliki pengetahuan tentang materi dakwah. Al-Quran menjadi sumber utama dan pertama yang menjadi landasan untuk materi dakwah. Sehingga dalam hal ini seorang dai harus menguasai Al-Quran, baik dalam hal membacanya maupun penguasaan terhadap isi kandungan Al-Quran, karena keseluruhan isi Al-Quran merupakan materi dakwah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Tafsir ayat tersebut yaitu menjelaskan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, yaitu sholat tanpa dibarengi khusyuan dan keikhlasan, karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah, tetapi kebijakan yang sesungguhnya itu ialah pada hal-hal sebagai berikut. Kebijakan orang beriman kepada Allah tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, hari akhir yaitu hari pembalasan segala amal perbuatan di dunia sehingga mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Malaikat-malaikat yang taat menjalankan perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat sehingga mendorong manusia untuk meneladani ketaatannya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul dan nabi-nabi yang selalu menyampaikan kebenaran meskipun banyak yang memusuhinya. Materi selanjutnya ada ayat-ayat dan subjek sasaran dakwah. Subjek sasaran dakwah adalah orang-orang yang wajib kita dakwahkan, terutama untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, kelemahan berdasarkan surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua ada kelemahan berdasarkan surat Hud ayat 9-10. Selanjutnya ada materi ayat-ayat, metode, dan strategi dakwah. Metode dakwah yaitu cara penyampaian dakwah baik individu, kelompok maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima, sedangkan strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Materi selanjutnya ada ayat-ayat etika dakwah. Etika dakwah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan berbagai pihak yang terlibat dalam melaksanakan dakwah.
Quran surat Ali Imran ayat 199, dan takut kepada Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.